Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil analisis kami terhadap fenomena sosial dalam perspektif nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan kedua. Nah, di sini kami mengambil judul yaitu peran literasi digital dalam pembentukan karakter generasi muda. Nah, untuk anggota kelompok kami ada Timothy Nathaniel, ada Lucas Vincent, ada Gerardo Yoel, dan juga Alexander Covelin. Bisa di next. Selanjutnya untuk latar belakang. Nah, untuk latar belakang sendiri adalah fenomena hoax sudah sangat marak dan menimbulkan banyak keresahan dengan 171 juta pengguna internet Indonesia. Banyak yang belum bisa memilah informasi dan mudah terhasut oleh hoax yang bertujuan memecah belah bangsa. Apa kaitannya dengan Pancasila? Yang pertama dan kedua, hoax sangat bertentangan dengan Pancasila. Sila pertama, hoax sering mengeksploitasi isu agama untuk memicu kemarahan dan merusak akhlak mulia. Untuk sila kedua, hoax menyerang nilai kemanusiaan seperti isu pengalihan etnis dan mengikis karakter penting seperti empati, toleransi, dan keadilan. Kemudian untuk fakta sosial yang terjadi saat ini. Contoh nyata dampak hoax adalah isu penghinaan etnis yang memicu kekacauan besar dari Jawa sampai ke Papua. Kemudian ada berita palsu yang memperkeruh keadaan penodaan agama, hoax seputar Pilpres, dan demo mahasiswa terkait RKHUP. Bisa di next. Nah, selanjutnya adalah untuk rumusan masalah. Dari rumusan masalah sendiri itu adalah seberapa serius ancaman hoax terhadap tatanan sosial dan interaksi masyarakat Indonesia saat ini. Kita sering melihat hoax digunakan untuk memicu konflik berbau agama. Bagaimana Bapak Ibu melihat dampak hoax ini terhadap nilai sosial dan penghormatan antar umat beragama yang merupakan inti dari sila pertama, yang menjadi penyaring informasi yang baik, bukan penyebar hoax. Kemudian untuk selanjutnya, Oke, untuk metode pengumpulan data itu sendiri kami menggunakan kajian, jurnal, dan wawancara. Kemudian untuk kajian jurnalnya sendiri, kami mengkaji jurnal dengan judul Hoax, Manfaatannya sebagai Bahan Edukasi di Era Literasi Digital dalam Pembentukan Karakter Generasi Muda. Adapun yang kami temukan di sini, banyak pengguna internet atau dalam hal ini generasi muda yang rentan menelan informasi mentah-mentah dan mudah terhasut hoax yang provokatif. Kemudian, dalam jurnal ini juga kami temukan hoax dapat dimanfaatkan sebagai bahan edukasi untuk melatih membaca kritis, yaitu kemampuan menganalisis, menilai fakta, dan memahami makna tersirat, bukan hanya sekedar membaca. Lalu untuk wawancara yang pertama, wawancara bersama Pak Arifin. Hal ini bertujuan untuk melihat pengaruh media digital dari sisi orang tua. Yang pertama di sini kami menemukan perubahan sikap anak akibat media digital, di mana Pak Arifin mengatakan anaknya tidak bisa fokus saat diajak bicara, cenderung malas saat diberi tugas. Kemudian yang kedua, kekhawatiran terhadap penipuan digital. Di sini beliau mengungkapkan sangat cemas dengan modus penipuan online. Lalu yang ketiga, beliau mengungkapkan literasi digital perlu ditanamkan sejak sekolah dasar. Anak harus diajari bijak menggunakan teknologi dan membedakan informasi mana yang benar dan mana yang salah. Oke, selanjutnya pada slide ini saya akan membahas temuan kami dari wawancara dari narasumber kami yaitu Pak Yosep. Nah, fokusnya ini menggali pandangan beliau mengenai ancaman hoax di masyarakat. Hal pertama yang kami tanyakan adalah seberapa serius ancaman hoax menurut pandangan beliau. Seperti yang bisa kita lihat di poin pertama, Pak Yosep menilai ancaman ini sangat serius. Beliau menekankan bahwa berita yang tidak benar pasti akan berakibat buruk bagi yang menerimanya. Masalah ini menjadi lebih parah lagi karena sifat hoax yang mudah sekali disebarkan secara terus-menerus. Selanjutnya kami membahas dampak hoax yang lebih spesifik, yaitu sering digunakan untuk memicu konflik berbau sara. Pak Yosep menyatakan bahwa beliau merasa sangat miris atau prihatin dengan fenomena ini. Menurut beliau, hoax semacam ini memiliki potensi yang sangat berbahaya, yaitu dapat memecah belah persatuan bangsa dan secara khusus mengancam nilai-nilai kebinekaan yang kita miliki. Nah, tentu kami tidak hanya bertanya soal masalahnya, tapi juga solusinya. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi penyebaran hoax? Solusi yang ditawarkan Pak Yosep sebenarnya sangat praktis dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Beliau menekankan 3 hal. Yang pertama, jangan asal forward atau meneruskan informasi yang kita terima. 2, kita harus melihat dulu keabsahan sumbernya. Beliau menggunakan istilah A1-nya, yang artinya kita harus pastikan sumber itu valid dan terpercaya. 3, lakukan cross check atau cek silang. Misalnya kita bisa bertanya langsung kepada orang yang menyebarkan informasi itu, dari mana mereka mendapatkannya.
Nah, kesimpulannya dari wawancara dengan Pak Joseph ini jelas bahwa hoax ini ancaman yang nyata, yang serius, yang dapat merusak tatanan sosial kita. Lalu ke slide selanjutnya, yaitu narasumber kami yang ketiga adalah Ibu Agustina Puji. Seperti yang terlihat di layar wawancara ini kami lakukan secara daring melalui Zoom. Ada 3 poin utama yang kami dapatkan dari beliau. Pertama, kami menanyakan pendapat beliau mengenai hoax yang berpotensi memecah persatuan. Beliau menyatakan keprihatinannya menurut Bu Agustina, hoax semacam ini sangat membuat khawatir karena dapat secara langsung memicu konflik dan perpecahan bangsa. Ada rasa takut yang nyata bahwa hoax ini bisa mengganggu kerukunan dan bahkan keamanan nasional kita. Poin kedua ini menarik. Kami bertanya kepada beliau, bagaimana jika contoh-contoh hoax digunakan sebagai bahan ajar untuk edukasi? Tanggapan beliau sangat positif. Beliau berpendapat bahwa ini adalah strategi yang tepat untuk melatih kemampuan anak-anak dalam mendeteksi misinformasi. Beliau bahkan menambahkan, dan ini adalah kutipan langsung dari beliau, bahwa ini adalah saran yang baik karena anak bisa memahami secara langsung dampaknya. Jadi bukan hanya teori, tapi langsung melihat contoh kasusnya. Hal ini membawa kita ke poin ketiga, yaitu pentingnya literasi digital. Sejalan dengan poin sebelumnya, Bu Agustina sangat menekankan bahwa literasi digital ini perlu ditanamkan sedini mungkin, yaitu sejak sekolah dasar. Tujuannya jelas agar anak-anak bisa diajari untuk bijak menggunakan teknologi dan yang paling krusial, memiliki kemampuan untuk membedakan mana informasi yang benar dan mana yang salah. Sebagai kesimpulan, wawancara dengan Bu Agustina ini kita mendapatkan perspektif penting kalau hoax ini bukan hanya ancaman keamanan, tapi juga bisa dijadikan materi pembelajaran. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Timothy. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke analisis nilai Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, hoax bertentangan dengan nilai kebenaran yang dijunjung tinggi semua agama. Yang kedua, ada penyebaran informasi palsu merupakan pelanggaran terhadap prinsip kejujuran. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, hoax merendahkan martabat manusia dan memicu diskriminasi. Wawancara menunjukkan kekhawatiran akan dampak psikologis pada korban hoax. Sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, hoax berpotensi memecah belah persatuan bangsa, khususnya yang bernuansa SARA. Semua narasumber menyepakati pentingnya menjaga kerukunan antar umat. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu literasi digital mendorong partisipasi publik yang cerdas dan bertanggung jawab. Verifikasi informasi sebelum menyebarkan merupakan wujud kebijaksanaan bermedia. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hoax menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat. Pendidikan literasi digital sejak dini menjamin akses informasi yang merata dan benar. Berdasarkan jurnal dan hasil wawancara, nilai Pancasila relevan sebagai landasan dalam menangani hoax melalui pendekatan, pendidikan karakter, dan literasi digital yang komprehensif. Next. Solusi dan rekomendasi. Solusi dan rekomendasi yang pertama ada pengembangan modul literasi digital berbasis kasus nyata. Membuat modul ajar detektif hoax dengan studi kasus hoax yang pernah viral di Indonesia. Melatih siswa menganalisis pola, sumber, dan dampak hoax melalui contoh konkret. Mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aktivitas pembelajaran. Yang kedua, ada integrasi ke dalam kurikulum. Menyisipkan modul literasi digital dalam mata pelajaran PPKN dan TIK. Yang kedua, ada mengalokasikan 2 jam pelajaran per minggu untuk topik analisis informasi. Mengembangkan bahan ajaran berbasis studi kasus hoax aktual. Yang ketiga, ada pengembangan metode pembelajaran, yaitu menerapkan model pembelajaran project-based learning. Yang kedua, ada menggunakan pendekatan cooperative learning dalam analisis hoax, mengintegrasikan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Kesimpulan, berdasarkan kajian jurnal dan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa hoax merupakan ancaman serius bagi persatuan bangsa dan karakter generasi muda yang memerlukan penanganan sistematis melalui pendidikan literasi digital. Pendekatan edukatif dengan memanfaatkan hoax sebagai bahan ajaran terbukti efektif dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan ketahanan digital siswa. Sementara integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran menjadi landasan fundamental untuk membentuk karakter generasi muda yang bijak dalam bermedia digital. Kolaborasi antar sekolah, keluarga, masyarakat diperlukan untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat dan bertanggung jawab. Sehingga diharapkan dapat terwujud generasi muda yang tidak hanya cerdas secara digital, tetapi juga berkarakter, kuat sesuai nilai-nilai Pancasila, serta mampu berkontribusi aktif dalam menjaga persatuan bangsa. Sekian, terima kasih. Kami izin pamit. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan menyakiti hati kalian para penonton. Sekian, terima kasih. Hasil rekamannya gimana?